Saya akan set. Oke, siap. Bunda-bunda, saya ada pertanyaan. Apakah siap untuk mau menjawab soal-soal yang nantinya akan diberikan narasumber? Siap atau enggak? Coba nyalain mikrofonnya. Siap, Siap, Siap. siap. siap, Siap, insya siap, Allah. Mas Randy, Siap. siap, Ya. siap. Aturan yang saya buat sebenarnya simple. Bukan buat saya, tapi buat bunda-bunda dan kakak-kakak yang saya sayangi. Ini aturan saya lakukan dari tahun 2020. Ya. Aturannya sederhana, satu soal 1 menit. Bunda-bunda klik handphonenya di kolom chat, lalu menjawab. Mas, kenapa nggak pakai polling? Nggak mau saya pakai polling. Kenapa? Karena kalau pakai polling, ikut yang paling banyak biasanya. Saya nggak mau. Ya, dan bunda-bunda bisa tahu jawaban orang lain. Saya nggak mau. Jadi jawab C, B, A, D, nggak perlu ikut orang lain. Percaya diri sama kemampuan sendiri aja. Ya, karena hukum tidak ada sahabat, Bun. Hukum itu nggak ada teman, bahkan saudara. Ya, uji kompetensi kita perorangan menghadapi soal-soal 180 dengan waktu yang sama. Kompeten ada kompeten dan tidak kompetennya kita sendirilah, ya, yang menentukan, bukan dosen, rektor sekalipun atau institusi sekalipun. Tidak ada. Kita sendirilah yang melakukan itu. Ya. Ini ada tadi di kolom chat, Mas saya sudah lulus, terima kasih. Ya, terima kasih ya sudah berjuang karena pengumumannya sudah selesai. Ya, yang pertama, banyak yang tidak lulus, Bunda. Ya, kita doakan semoga yang tidak lulus ikut periode terakhir juga bisa ikut ya, lulus. Semangat, semangat. Intinya harus semangat ya. Jangan ikut-ikutan. Silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih Mas Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semuanya yang ada di Zoom ini. Amazing nih Mas Randy, ada 440. Keren sekali. Karena ujian sudah di depan mata, insya Allah minggu depan ujian, Sabtu dan Minggu, teman-teman. Ya, perlu diingat tadi Mas Randy sudah menyampaikan bahwa harus belajar. Karena sekarang terjadi perubahan aturan untuk UKOM bahwa 60-40. 60 untuk UKOM-nya, 40 untuk nilai-nilai yang ada di kampus. Kalau dulu terbalik ya, dulu Iya. 40-60. 40 untuk UKOM-nya, 60 untuk nilai yang ada di kampus. Nah, sekarang justru 60 untuk UKOM-nya. Ya, benar tadi disampaikan Mas Randy, berarti memang teman-teman harus belajar ekstra keras karena teman-teman yang menghadapi ujian sendiri, kanan kiri semuanya sibuk depan belakang, jadi kita tidak bisa bekerja sama. Malah nanti kalau bekerja sama dapat teguran dari panitia pusatnya. Perkenalkan teman-teman, saya Ibu Sundari dari Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Sudah beberapa kali mengisi di MCU. Malam ini sangat bahagia sekali, seperti Mas Randy tadi bahagia, saya juga bahagia bisa berada di Zoom ini bersama teman-teman semuanya, karena saya menjadi bersilaturahmi dengan teman-teman yang ada. Saya yakin teman-teman di dalam Zoom ini adalah ibu-ibu bidan yang hebat-hebat, namun mungkin ada hal-hal yang perlu diingatkan terkait soal-soal uji kompetensi. Nah, betul kalau kita mau eh, bisa menjawab soal-soal uji kompetensi itu ya pertama tipsnya itu memang harus kita banyak 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 belajar tentang soal-soal supaya kita terbiasa dalam menjawab soal-soal. Nanti soal-soal yang saya berikan itu ada 5 soal. Nah, soal itu insya Allah tidak terlalu berat. Nah, ini soal 5 soal. Tadi Mas Randy menyampaikan juga bahwa mungkin saja bisa masuk seperti soal yang ada, tetapi mungkin juga mirip-mirip dengan soal yang ada. Jadi mudah-mudahan nanti kalau tidak soalnya pas, tetapi mirip-mirip soalnya. Baik, Mas Randy, izin saya share untuk materi nomor 1.
Baik, Bunda dan kakak-kakak, aturannya simpel ya. Menjawab satu soal 1 menit. Saya pemasang timer ya di tangan kanan saya. Jadi pada saat 1 menit selesai, saya akan buka kolom chatnya. Jadi bunda-bunda tinggal masuk ke dalam kolom chat, kemudian isi C. Tapi dengan catatan ada tulisan yakin. Ya, kemarin di perawat saya akan challenge ada tulisan yakin. Kenapa? Agar tidak ikut-ikutan. Misalkan jawabannya B, yakin B gitu ya, ada yakinnya ya. Kenapa? Karena psikologis yang saya pelajari adalah bahwa keyakinan kalian itu yang bisa menuntun kalian ke kompeten. Kalau kalian nggak percaya diri ya nggak bakal bisa ya. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Kita mulai di soal nomor 1. Silahkan teman-teman semuanya. Sudah terlihatkah? Sudah Bu, boleh di slideshow Bu, diperbesar di slideshow. Oke. Di oke, sudah. Baik. Soal pertama. 1 menit dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Ayo fokus. Tersisa 20 detik, Bun. Kakak-kakak semua. Wajib jawab. Wajib jawab. 10 detik, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Masuk ke dalam kolom chat, tulis dengan yakin jawaban yang kalian pilih. Bapak, Ibu, dan kakak-kakak dimulai dari sekarang. Yuk. Wih, B yakin. Wih, mantap. Yakin E. Yakin B banget nih, Kak. Kak, aku yakin E. Yakin B. Yakin banget B. Yakin. Ada B, ada E. Saya tandai. Wih. Ini ada B sama E ini, Bu. Ada B sama E. Gimana menurut Bu Dokter? Masih di mute, Bu? Ya, jadi ini wah, memang betul Mas Randy harus yakin, jangan ragu-ragu. Jawabannya ini kayaknya kebanyakan B, ada yang E juga. Gimana? Ada yang D juga. Ada yang D juga, Bu. Oh, ada yang D. Iya. Gimana Mas ini apakah yang E atau yang pilih B atau apa diberikan kesempatan kenapa menjawab hal tersebut atau bagaimana Mas? Betul. Ayo kita raise hand, bunda-bunda dan kakak-kakak kenalin kampusnya dari mana. Ayo cepat. Katanya yakin. Ayo raise hand, raise hand. Ayo nanti saya buka mikrofonnya. Boleh. Aku dari Yang kampus A, kampus B. Ayo, ada yang raise menjawab hand E nggak? dulu ya Mas Randy yang menjawab E. Ini ada Putri Puspitasari, silahkan. Boleh Mas? Silakan. Boleh, ayo di raise hand. Silakan. Sudah bisa kok. Terus saya nyalakan mikrofonnya. Siapa yang mewakili? Ayo. Satu orang dari kampus mana? Izin menjawab. Silakan Kak. Siapa dan dari mana kampusnya? Sasmina Riyati dari Kabupaten Semarang. G, kampusnya? Universitas Haji Waluyo. Oke, monggo Mbak. Di sini kata kuncinya adalah Ibu 30 tahun P3, nifas hari ke-6, dikunjungi oleh bidan. Dengan anamnesa bayi menyusu kuat, ASI lancar. Kemudian tensi nadi, suhu pernafasan, TFU,
eh, masih batas aman. Asuhan yang tepat adalah memastikan evolusi uterus berjalan dengan normal. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, mohon dibenarkan. Terima kasih. Mbak Amit, numpang tanya, kenapa nggak menjawab E? Ini hari ke-6 dan bayi menyusu kuat. Tidak ada tanda-tanda hipotermi, apalagi tanda-tanda yang mengarah kepada bayi dengan hipotermi tersebut. Oke, matur Mbak dari Ngudi Waluyo Ngarang, nggih. Jadi terima kasih banyak Oke, ya. Mas Randy. Wih, luar biasa. Soal pertama udah mulai seru. Seru sekali ya. Jadi sudah, apakah betul jawabannya B dan mewakili B? Yang E, apakah berubah pikiran? Kita langsung bahas saja. Silakan Ibu. Dinyalakan Bu mikrofonnya, monggo. Terima kasih Mas Randy. Mari kita lihat jawaban yang benar apa. Nah, jadi selamat bagi yang menjawab benar. Jadi yang menjawab B, memastikan involusio utri berjalan dengan normal. Itu jawaban yang benar. Kita lihat kata kuncinya bahwa di sini ada P2A0, berarti ibu pernah melahirkan 2 kali. Kemudian betul disampaikan tadi nifas hari ke-6, kemudian TTV-nya atau vital sign-nya normal, tinggi fundus utrinya berada di pertengahan simfisis pubis. Nah, ini kuncinya hari ke-6. Nah, jadi di hari ke-6 itu kebijakan dari program nasional Masa Nipas itu bahwa yang pertama adalah memastikan involusio utri berjalan dengan normal. Tapi nanti kalau misalnya yang B tidak ada, mungkin yang nomor 2 yang ada evaluasi adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau perdarahan abnormal, ya silakan Ibu pilih itu juga benar di hari ke-6. Kemudian yang ketiga, memastikan Ibu cukup makan, minum, dan istirahat. Yang keempat itu di hari ke-6, memastikan Ibu menyusui dengan benar dan tidak ada tanda-tanda adanya penyulit. Kemudian yang kelima, kebijakan program nasional itu adalah memberikan konseling pada ibu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan asuhan pada bayi. Selamat yang menjawab benar. Kemudian kenapa kita tidak memilih tadi jawaban yang E, apa yang kenapa kita lainnya? tidak memilih jawaban memberi ASI awal? Karena ini adalah fokus pada kunjungan hari pertama. Jadi nanti kalau pertanyaannya kunjungan hari pertama berarti jawabannya adalah memberi ASI awal kepada bayi. Nah, ini ini memberi kunjungan ini 6 sampai 8 jam postpartum atau saat IMD. Jadi pada hari ke-6 fokusnya adalah keberlanjutan menyusui, bukan lagi ASI awal. Selanjutnya, kenapa kita tidak memilih mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan? Nah, ini biasanya menjadi fokus jika ada tanda-tanda subinvolusio atau perdarahan sekunder. Kemudian kenapa kita tidak mencegah perdarahan karena atonia utri? Nah, ini juga adalah fokus utama pada kunjungan pertama. Tadi pada 6 sampai 8 jam postpartum karena resiko atonia paling tinggi itu pada ibu terjadi pada jam-jam pertama setelah plasenta lahir. Nah, tadi juga kenapa kita tidak menjaga bayi? Betul sekali yang disampaikan pada ibu tadi bahwa pada kasus ini tidak terjadi hipotermi sehingga kita tidak mengambil opsi jawaban menjaga bayi agar tetap hangat. Begitu, Mas Randy. Terima kasih Ibu. Baik, sekarang pertanyaannya kepada para peserta di malam minggu ini. Ya, kita sama-sama belajar, tidak ada yang lebih hebat, semuanya berawal dari nol dulu malam hari ini ya. Pertanyaannya, untuk soal nomor 1, di kolom chat dulu ya. Apakah semuanya sudah paham jika menemukan soal seperti ini yang berhubungan dengan nifas? Coba di kolom chat, paham apa enggak? Coba, yang paham, yang tidak, insya Allah paham, insya Allah paham, Alhamdulillah. Satu soal, satu berharga, makanya saya akan bertanya terus ya. Seperti yang di awal, saya hanya pengen 500 peserta di Zoom ini semuanya kompeten, amin. Ya, karena
deg-degser ya. Kalau tidak lulus juga banyak dari peserta yang menyalahkan keadaan. Jadi saya nggak mau, mendingan lulus aja. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Siap semuanya? Siap nggak? Wih, udah mulai panas ya. Wih, siap, siap, siap Kak Randy, siap. Oke. Kita lanjut soal nomor 2. Aturannya wajib jawab. Sekali lagi, aturannya wajib jawab. Satu soal 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Sepuluh detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawab semuanya di kolom chat Bunda dan kakak-kakak tanpa mengurangi rasa hormat. Yuk, let's go. Wih, C yakin. Wah, mantap ini kakak ini pertama. C yakin. Yakin C. Alhamdulillah, kalian udah yakin ya. Senang saya. CA, ada CA, B, Bu Dokter, CAB, CAB, CAAAC, A yakin, A nggak ada yang yakin nih. Saya yakin. Wih, siapa itu? Saya baca dulu. Saya yakin. Oh, yakin B. A, B, C ada. A, B, C. C, C, C. Oke, tadi dari Ngudi Waluyo, kita geser dulu ya. Siapa yang mau memberikan penjelasan? Yuk, kenalin kampusnya. Saya buka mikrofonnya. Silakan. Ayo, siapa? Siapa nih? Ada nggak? Ayo, nyalain mikrofonnya. Jawabannya apa? Yakin. Ayo, siapa? Ada? Mikrofonnya sudah terbuka. Kakak Ani, silakan Kakak Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ani, saya sound. Cek, cek, cek. Oke, kita ganti. Kak Maria. Baik, selamat malam. Malam, Kak Maria. Baik, selamat malam. Saya Maria Nona, bidan di RSUD SOE, ingin mencoba menjawab soal nomor 2. Seorang perempuan umur 32 tahun, G0, P1A0, datang ke puskesmas dengan keluhan gatal dan perih pada area kemaluan. Hasil anamnesis, keputihan berwarna putih kental dan bau agak asam. Dan ibu mengatakan ada rasa perih saat berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan, tensi, nadi, pernapasan, suhu, diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut, kata kuncinya ada di gatal dan perih. Maaf. Kata kuncinya keputihan berwarna putih kental dan berbau asam. Jawaban saya C, kandidiasis. Terima kasih, semoga jawabannya benar. Kalau salah mohon diperbaiki. Terima kasih. Kakak dari kampus apa, Kakak? Saya dari Universitas Karya Dharma Kupang. Oke.
Salam buat teman-teman di Kumam. Terima kasih kakak. Jawabannya adalah C, ya Iya. paling banyak ini. Ya, yang menjawab C banyak nih, ya. Apakah jawabannya benar secara berjamaah atau banyak, atau salahnya juga banyak? Soalnya ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ya. Bervariasi ya, Mas. Iya. Atau kita coba, siapa yang mau jawab B? Yuk, saya nyalakan lagi deh. Yang B, yang menjawab B boleh menyalakan mikrofon. Yang C udah diwakilkan ya. Ada nggak? Coba mana? Ada nggak? Kenapa jawabannya trichomoniasis? Ada? Tidak ada? Atau gara-gara tadi Kak Maria menjawab, oh ternyata C. Nggak ada ya? Oke, silakan Bu Dokter, kita bedah untuk soal nomor 2. Ya, baik. Ini jawabannya bervariasi nih. Kita lihat yang benar jawabannya adalah apa. Tereng, C. Selamat ya yang menjawab C. Anda benar, kandidiasis atau kandidiasis vulvovaginalis. Jadi kata kuncinya tadi ada gatal, ada perih di daerah kemaluan, kemudian warnanya berwarna putih kental, kemudian baunya asam. Nah, biasanya bau asam itu khas dari jamur. Kemudian nyeri saat berhubungan seksual atau dispareunia. Jadi kalau kita mau menentukan pada kasus-kasus seperti ini banyak di soal uji kompetensi ini banyak. Jadi selalu muncul ya soal ini selalu muncul. Nah, untuk menentukan diagnosis pada kasus-kasus infeksi saluran reproduksi itu kita memang harus jeli melihat karakteristik keputihannya. Karena ibu itu pasti setiap datang akan mengeluh bahwa dirinya itu keputihan. Nah, jadi yang harus kita jeli sebagai bidan itu keputihannya warnanya apa, kemudian gejala yang menyertainya apa. Nah, biasanya keluhan utamanya itu gatal dan perih pada area kemaluan, kemudian rasa gatal yang hebat itu salah satu memang kalau rasa gatalnya hebat itu berarti itu salah satu khas dari jamur. Nah, karakteristik keputihannya berwarna putih, kental, dalam istilah medisnya itu ya contagious. Itu. Jadi aromanya bau asam. Berbeda dengan infeksi bakteri. Kalau bakteri itu nanti di soalnya berbau amis. Berarti jangan pilih jamur, pilihnya bakteri. Kemudian gejala tambahannya ada perih saat berhubungan seksual atau dispareunia. Ini terjadi karena adanya peradangan atau inflamasi di dinding vagina sehingga pada kontak seksual itu biasanya ibu akan mengalami nyeri. Kemudian tanda-tanda vitalnya ini masih dalam batas normal menunjukkan bahwa infeksi itu masih lokal dan belum sistemik. Nah, kenapa kita tidak memilih mana nih? Ya. Kenapa kita tidak memilih vaginosis atau trichomoniasis atau chlamydia atau GO? Teman-teman, tadi saya sampaikan bahwa kita harus tahu warna keputihannya. Jadi kalau kandidiasis itu jamur itu warnanya putih, kental, bergumpal, dan sangat gatal. Itu ya nanti kalau teman-teman melihat ada soal-soal seperti ini. Kemudian kalau vaginosis bakterial itu putih keabu-abuan dan encer dia. Baunya amis. Jadi kayak ikan atau fish odor itu biasanya tidak gatal. Kalau dia berwarna putih keabu-abuan dan encer. Kemudian kalau trichomoniasis itu kuning kehijauan dan berbusa. Nanti kalau ada tandanya kuning, kehijauan, ada busa, berarti dia maaf. Sebentar ya Ibu. Silakan Bu Dokter. Maaf ya, ada gangguan si bocil. Ya kalau trichomoniasis teman-teman nanti keluhannya ibu itu kuning kehijauan berbusa. Nah itu biasanya serviksnya itu berwarna seperti stroberi, ada bintik merahnya. Itu tanda gejala khas lainnya.
Kemudian kalau klamidia atau GO itu dia mukopurulen atau nanah. Jadi cuma seringkali asimptomatik atau nyeri. Kadang-kadang juga ada nyeri panggul, kemudian ada infeksi pada serviksnya. Yang jelas keputihannya itu kalau GO atau klamidia itu mukopurulen atau nanah. Saya kira demikian Mas Randy supaya bisa membedakan. Siapa tahu nanti soalnya bukan kandidiasis tetapi trifomoniasis ya atau GO atau chlamydia atau yang lainnya. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa membedakan. Terima kasih banyak Ibu Dokter. Sebelum lanjut, pertanyaan template yang selalu saya tanyakan. Apakah soal nomor 2 semuanya sudah paham? Satu Indonesia ya. Jadi, kenapa sih bawel banget? Ya, saya pengennya dapat hasil. Setiap apa yang nanti bunda-bunda paham pada saat uji kompetensi, itu udah hasilnya. Ya. Jadi, jangan saya disalahkan. Justru saya memacu. Sudah paham atau belum? Coba di kolom chat. Paham. Kan tadi banyak yang salah. Jangan bawel, Kak Randy. Aku bener kok. Ya kan ibu bener, kakak bener. Yang lainnya kan ada yang salah. Ya, paham Kak, makasih. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya senang. Paham kakak? Oke, baik. Sekarang, Ibu, saya minta 1 menit. Saya cuma ngasih pertanyaan aja ke mereka. Bagaimana sih perasaan kalian pada saat menjawab soal udah yakin tapi salah? Ya, atau kita menjawab soal apapun tapi kita salah. Bagaimana perasaan kalian yang momennya sudah mau mendekati UKOM? Coba, mana nyalain mikrofonnya? Gimana perasaannya? Ayo, ramai nggak apa-apa. Sedih. Kecewa, Kak. Terus, Merasa ayo, tidak apa? berguna. Sedih, Ada sedih, lagi. nyesel kalau nggak belajar. Kecewa. Kesel sendiri. Ini ada lagi nih. Kecewa. Nggak apa-apa. Nggak lulus, Kak. Takut Kak Randy. Sedih banget perasaannya, zonk banget hidup ini. Wah, luar biasa. Kesel sendiri kok, padahal sudah belajar dengan baik. Oke. Pertahankan perasaan itu, ya, pertahankan perasaan itu. Saya akan membahas sedikit ya, bunda-bunda. Saya kemarin, alhamdulillah Bu Dokter, saya kemarin dapat undangan dengan dosen ya, sekali lagi. Saya membahas beberapa poin yang membuat saya bukan dosen, saya nggak ngerti soal bidan, saya nggak ngerti soal perawat, soal farmasi, tapi insya Allah saya ngerti bagaimana biar bunda-bunda dan kakak-kakak nantinya bisa rileks, lulus, senyum, ya, tanpa mengganggu kebahagiaan keluarga satu sama lain. Insya Allah, ya. Karena saya kemarin ada beberapa kegiatan yang membahas terkait hal itu. Kepada dosen ya, bukan kepada mahasiswanya. Jadi, kita lanjut soal nomor 3 dulu, ya. Saya minta soal nomor 3 fokus dulu, jawab dengan yakin. Oke? Kita lanjut untuk soal nomor 3. Bu Dokter, let's go. Ini dia, soal nomor 3. Waktunya, ya, soal tryout di-share, pasti di-share. Apa yang kita laksanakan pasti di-share. Ya. Kita mulai dari sekarang, satu soal 1 menit. Fokus. Waktunya tersisa 5 detik, saya hitung mundur. Saya minta kalian fokus, yakin dengan jawabannya. Saya minta fokus aja, ya. 3, 2, 1. Masuk ke dalam kolom chat dimulai dari sekarang. Silakan. Yakin A, yakin D. A, pasti A. Yakin K, A. Yakin A. Yakin A.
Wah, banyak ini Bu Dokter yang A. Ada yang E, ada yang C juga kayaknya. Iya. Oke. Ada yang A, tapi ini yakin A Ada banyak banyak nih. A ya, Ada yang C. banyak. Ada E juga. Oke, sekarang silakan yang mau menjawab tadi dari Kupang sudah, dari Ungaran, Semarang sudah. Di tempat yang lain apakah ada yang bersedia? Ayo. Ayo siapa? Yuk, ada. Ya coba silakan Kak Kusnul ya. Iya, Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah tindakan bidang selanjutnya pada kasus tersebut? Dari Seorang kampus mana perempuan Kak Kusnul? Maaf, ya saya potong. Dari mana? dari Gorontalo. Gorontalo. Halo, ya Sulawesi, silakan Kak Kusnul. Sulawesi. Heeh. Tindakan bidang selanjutnya pada kasus tersebut, seorang perempuan G2P0A0 umur 24 tahun, hamil 40 minggu, sedang melahirkan di puskesmas. Setelah dipimpin meneran 30 menit tanpa kepala bayi growing, bidan membantu melahirkan kepala bayi dan kepala bayi sudah lahir. Apakah tindakan bidan selanjutnya? Kasus tersebut A. Mengecek lilitan tali pusat, B. Melakukan hisapan lendir dengan deli, memegang kepala bayi secara bivariantal, D. Menarik kepala bayi bawah untuk melahirkan bahu ke depan. E. Mengarahkan kepala bayi ke atas untuk melahirkan bahu ke belakang. Di sini saya Pak pilih mengecek lilitan tali pusat karena kepala sudah lahir. Jadi kita cek apakah ada lilitan tali pusatnya supaya bisa lahir bahunya begitu. Oke, siap. Ya. Jawabannya adalah mengecek lilitan tali pusat. Yang paling banyak menjawab adalah A. Apakah jawaban ini benar ataukah salah? Ya, langsung saja Bu Dokter kita bahas untuk soal nomor 3. Saya minta kalian fokus ya. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Mas Randy, luar biasa. Ini kalau misalnya jawabannya A, kita lihat ada yang A, ada yang C, ada yang E juga tadi ya. Baik. Nah, jawabannya A, mengecek lilitan tali pusat. Jadi teman-teman pada soal persalinan itu hati-hati menjawab karena langkah selanjutnya itu sepertinya benar semua ya. Tetapi yang paling mendekati dari langkah selanjutnya itu apa? Kalau teman-teman sudah hafal asuhan persalinan normal, pasti jawabannya 25% dari soal-soal uji kompetensi itu insya Allah teman-teman bisa dapat nilainya 25% karena di asuhan persalinan itu biasanya soalnya adalah apa langkah selanjutnya, apa langkah selanjutnya, seperti itu terus. Jadi ini adalah jawabannya mengecek lilitan tali pusat. Kita lihat tadi bahwa kata di atas tadi berarti pasien itu sudah sebentar. Nih, pasien itu sudah lahir kepala bayi dan kepala bayi itu sudah lahir. Jadi kalau kepala bayi sudah lahir, maka tindakan yang akan kita lakukan selanjutnya adalah jangan lupa mengecek lilitan tali pusat. Nah, ini langkah-langkah setelah kepala bayi itu ya jadi mengikuti aturan prosedur keselamatan bayi yang ketat. Nah, urutan langkah APN yang relevan dengan kasus tersebut saat ini adalah memang betul kepala bayi sudah lahir secara utuh, maka prioritasnya adalah lilitan memeriksa apakah ada lilitan tali pusat pada leher bayi. Nah, ini adalah krusial banget karena jika ada lilitan yang erat, ini dapat menghambat kemajuan persalinan, juga transport oksigen ke bayi itu juga akan terhambat. Kenapa? Karena bayi mengalami lilitan tali pusat dan
menyebabkan bayi nanti bisa gawat janin saat badannya dilahirkan. Bagaimana prosedurnya itu? Prosedurnya adalah bidan menggunakan jari telunjuknya untuk meraba area leher bayi. Jika ditemukan adanya lilitan yang longgar, kita lepaskan melalui kepala. Tetapi jika lilitannya erat, maka kita klem di 2 tempat dan kita potong tali pusatnya. Nah, sekarang kenapa kita tidak menjawab pilihan yang lain? Seperti yang kedua itu melakukan penghisapan lendir. Nah, dalam protokol APN terbaru itu sebenarnya penghisapan lendir itu terbaru itu menghisap lendir secara rutin itu tidak lagi dilakukan kecuali jika terdapat sumbatan jalan napas yang jelas atau air ketuban itu bercampur mekonium, baru kita melakukan isapan lendir. Kemudian memegang kepala bayi secara biparietal. Nah, ini dilakukan setelah kita mengecek tali pusat. Jadi kalau sudah tali pusat dicek, kemudian kita lakukan memegang kepala bayi secara biparietal, dan itu kalau dia sudah kepalanya sudah mengarah ke salah satu sisi. Jadi nanti kalau misalnya soalnya bidan telah mengecek tali pusat, maka jawabannya adalah memegang kepala bayi secara biparietal. Kemudian kenapa kita tidak memilih jawaban D dan E, menarik kepala bayi, melahirkan bahu? Nah, tindakan ini baru boleh dilakukan setelah kepala melakukan putaran paksi luar. Jadi setelah putaran paksi luarnya itu sempurna, maka kita melakukan D dan E ini. Nah, posisi tangannya itu bidan biparietal, menarik kepala sebelum paksi luar dapat kenapa pada saat kita menarik kepala, ini yang saya mau jelaskan dulu. Pada saat belum terjadi putaran paksi luar, kemudian kita menarik kepala ke bawah, ke atas. Nah, ini bisa menyebabkan cedera pada leher bayi. Nanti sarafnya bisa terjadi cedera, plexus brachialisnya itu pada leher bayi itu bisa cedera. Nah, itu sehingga jawaban yang benar kita memilih adalah mengecek lilitan tali pusat. Demikian Mas Randy. Terima kasih Bu Dokter, luar biasa ya. Jadi bunda-bunda ketika ketemu soal ini tanpa ragu, tanpa bingung, langsung saja ya. Intinya sudah tahu bagaimana data fokusnya ya terkait tindakan bidan selanjutnya setelah kasus yang ada di atas yang ketika kalian baca ya. Sepertinya kalau soal seperti ini, jika bunda dan teman-teman paham, nggak perlu waktu 1 menit ya untuk menghemat ya ke soal berikutnya. Karena hukum itu berpacu ya, suka nggak suka itu adalah konsisten kita terhadap persoal. Oke, kita lanjut. Bu Dokter, saya minta sesinya ya. Boleh? Oke ya, izin stop. Kita general saja, semuanya lihat wajah saya ya. Jadi bunda dan kakak-kakak, dari tahun 2019 sampai sekarang tahun 2026, saya itu sering sekali banyak menemukan mahasiswi, bunda-bunda, kakak-kakak yang usianya jauh mungkin di atas saya, sudah praktek, sudah senior, sudah punya bidan mandiri ya, sudah buka praktek yang luar biasa, kamarnya banyak, segala macam ya, dengan saya sebutnya hartanya luar biasa, sering berbagi. Itu saya sudah banyak menemukan jauh sebelum tahun ini gitu ya. Nah, ketika saya selalu mensurvei atau bertanya kepada alumni ataupun yang lulus, jawaban mereka simpel memang. Yang ya kita jawab di tryout benar Mas Randy. Ya kita jawab di bimbingan benar Mas Randy. Di webinar benar Mas Randy. Tapi dia ngomong ada tapinya. Pada saat uji kompetensi, kenapa blank? Coba yang pernah ikut uji kompetensi. Yang saya maksud, yang saya katakan barusan benar atau salah? Ada blanknya. Ya. Di kolom chat boleh ya, kalian berkomentar. Kenapa? Karena secara psikologis, kalian itu sudah overall. Kalian itu sudah all out. Kalian itu benar-benar takut sama UKOM. Ya, itu fakta. Kalian itu takut tidak lulus, kalian itu takut A, takut B, takut C. Terus kemudian ketika soal salah kalian kecewa, sedih, segala macam tidak berguna.
itu kita hapus dulu. Itu kita hapus dulu. Kita hapusnya bagaimana, Kak? Yang pertama, saya akan coba, tolong didengarkan baik-baik. Selepas kalian mau dengarkan atau enggak, ayo dengarkan saya dengan sangat baik. Yang pertama, kalau nggak lulus, siapa sih yang nantinya kecewa selain kita? Banyak. Suami, ayah, bunda nggak lulus. Kemudian dosen, ibu, saya nggak lulus. Semua ikut terlibat, termasuk saya. Saya sering kok ada mahasiswa ngomong, Mas Randy, saya udah ikut bimbingan, tapi kenapa nggak lulus? Saya cek link absensinya. Dia selama berbulan-bulan ikut bimbingan, cuma pada saat mau UKOM. Cuma pada saat mau UKOM. Bagaimana mau lulus? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak lulus, semuanya ikut apa? Ikut merasakan. Yang pertama, yang paling kalian tahu ya, kampus juga ikut merasakan, akreditasi terhambat. Kampus itu beberapa tahun sekali itu ada namanya akreditasi. Para pimpinan, dekan, kaprodi, sekprodi itu menyiapkan beberapa berkas. Dan nanti pertanyaannya, berapa tingkat kelulusan kampus Bapak Ibu? Lalu kampus menjawabnya, 80%, 90%. Kalau kampus mau akreditasinya tinggi, atau A, atau B, atau unggul sekalipun, maka pertahankan. Sama kayak mahasiswa. Kalian jawab soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, itu betul. Saya mengucapkan selamat sebelum lanjut. Tapi yang susah itu konsisten untuk menjawab betul selama 180 menit. Betul nggak? Yang susah itu konsisten. Saya sudah sering ketemu ribuan. Bu Dr. Sundari juga udah menemani saya dari tahun 2021. Dan seluruh dosen se-Indonesia. Setiap hari kita seperti ini. Setiap hari kita seperti ini. Saya punya bank soal itu banyak. Tapi konsisten mahasiswa itu selalu bermasalah. Ketika tidak lulus, semuanya disalahkan. Dosen kah? Diri sendiri kah? Suami kah? Pekerjaan kah? Semua disalahkan. Sedih nggak? Sedih. Kalau hasilnya tidak kompeten. Kalau hasilnya tidak kompeten, semua sedih. Tapi kalau hasilnya kompeten, wow. Kalian orang pertama yang teriak di rumah kalian masing-masing. Kalian orang pertama yang memberikan senyuman terbaik kepada dunia di hari yang sama. Kalau hasilnya kompeten. Ayah, kenapa Bun kok teriak? Aku kompeten. Boleh nggak? Boleh. Kalian WA dosen kalian. Terima kasih Ibu. Ih seneng banget. Ayah, anak-anakku yang bunda-bunda ya, yang D3. Guys, kita makan enak yuk. Kita ngerayain kompeten. Boleh nggak? Boleh. Setelah itu dunia milik kalian. Dosen juga senang kalau kalian kompeten. Saya pun senang. Beserta kolegium yang ada di Indonesia, saya senang mahasiswa kompeten. Karena saya tahu, saya menyampaikan ini kalau kalian kompeten, bunda dan kakak-kakak, saya dapat pahalanya. Karena menyampaikan to heart. Ya, dari hati saya ke hati kalian. Konsisten yang paling susah. Ada webinar, malas ikut. Ada bimbingan, malas ikut. Ada tryout, malas ikut. Nanti ketika kompeten, jawabannya, aku udah belajar maksimal loh. Ketika nggak tidak, aku udah berusaha. Usahanya dari mana? Konsisten atau enggak? Makanya saya akan kasih tahu kepada kalian, pada saat UKOM mau berjalan 1 minggu sebelum UKOM, saya tidak menyarankan untuk belajar. Sekali lagi, saya tidak menyarankan untuk belajar. Lihat di YouTube saya. Di YouTube MCU ya, mohon maaf. Saya mengatakan ini yang nonton 4 juta orang. Tidak belajar pada saat 1 minggu sebelum UKOM. Ih, kok jahat banget ya Kak Randy, Mas Randy ini. Kok nggak boleh belajar 1 minggu? Coba jawab di kolom chat. 1 minggu sebelum UKOM lebih baik ngapain?
Ada yang tahu nggak? Kalau tahu, kalian berarti sesuai dengan pemikiran saya. Coba. 1 minggu sebelum UKOM, liburan. Betul. Betul sekali. Healing. Betul sekali. Belajarnya kapan? Relax. Betul sekali. Keren, 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 keren. Coba belajarnya kapan? Siapin mental leha-leha. Betul. Jalan-jalan. Betul. Wah, berarti kalian udah masuk. Coba lihat yang tidak kompeten, apa yang terjadi. Ini kita lihat ya alumni-alumni yang mohon maaf, yang tidak kompeten. Itu yang terjadi adalah H-3 baca buku, H-4 baca buku, H-4 lihat record bimbel. Pas 1 hari, bam, ngeblank, menyalahkan. Soal kemarin, ya nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu, Bun. Kita satu Indonesia juga tahu nggak bisa. Kita tidak hobi baca. Negara kita salah satu negara yang malas membaca loh. Dan kita maksa pribadi untuk sering membaca. Nggak bisa. Bacanya kapan? 1 bulan sebelum UKOM. Kuasai. Ikutin teknik-tekniknya. Ikuti kegiatan bahas soalnya. Jangan ikut sebulan sekali. Makanya kami konsisten buat bimbingan yang namanya bimbingan uji kompetensi MCU. Dari Senin sampai Jumat. Udah terkenal satu Indonesia. Saya pernah mengundang salah satu narsum yang bikin UKOM. Namanya Pak Mas Puri dari UI. Ya, saya sudah pernah mengundang dan dia bilang ini yang memang seharusnya dilakukan. Bimbingan dari Senin, entah Senin sampai Rabu, Senin sampai Jumat, ikut. Tapi berarti Kak Randy nawarin kami kelas. Ya kalau mau silakan, nggak mau ya udah. Karena yang lulus bukan, saya kan nggak ikut UKOM. Dari tahun 2019 saya nggak ikut UKOM. Kalian yang ikut. Saya sediain dosennya. Saya sediain nominal kelasnya. Kelasnya berapa duit? 300.000. Kalau saya jadi kalian, saya akan ikut. Kalau kelasnya 300.000. Kelasnya 500.000. Saya bayar. Saya izin sama suami saya. Ayah, ya, mohon maaf, karena saya punya istri. Saya kan izin sama istri saya. Ada kelas apa? Tentang penulisan menggunakan AI. Tentang bagaimana penelusuran. Tentang jurnal berbahasa Inggris, segala macam. Ikut saya bayar. Karena saya tahu harga yang untuk saya dapatkan mahal, yaitu STR, misalkan seperti itu. Saya mau naik karir, saya mau buka bidang praktik, ya butuh STR. Kalau udah lulus kan nggak berasa uang yang udah keluar. Bener nggak? Kalau sudah kompeten, tidak berasa uang yang keluar. Karena target saya kompeten. Itu pemikiran antara kita semua nih. Antara saya dengan bunda-bunda dan kakak-kakak. Kalau kalian kompeten, WhatsApp saya. Saya kasih nomornya, WhatsApp saya nggak minta apapun. Saya akan ucapin selamat dengan sangat-sangat penuh hormat. Karena saya tahu perjuangannya. Saya dari 2019 loh. 2020 saya mendirikan MCU. Sampai detik ini. Ya. Jadi ayo, saya cuma mengajak. Saya nggak bisa H-3 memantau bunda-bunda satu Indonesia. Yang mau siapa, yang mau ikut siapa, baru ngejar. Kayak tadi tuh, mau UKOM, kemarin perawat. Kak, aku butuh buku soal. Dia pesan di Shopee nggak sampai seminggu. Udah tahu lagi banyak pengiriman. Dia menyalahkan. Bingung saya. Ya, ikut. Ya, yang masih mau UKOM, yang belum UKOM. Yang udah ikut UKOM, selamat ya, kalian sudah menuntaskan. Kita tinggal nunggu hasilnya. Katakan sama diri sendiri, saya belajar, saya fokus. Sudah hamin seminggu, hamin 3 hari, udah saya lepas semua laptop, saya lepas semuanya. Kalau bisa cari hotel yang mewah, pergi sama tetangganya, sama saudaranya, sama keluarganya, healing ya, ke kafe, ke kemana. Stop pembahasan UKOM. Pas nanti kalian pada saat UKOM berada di hadapan laptop, kalian adalah salah satu mahasiswa nakes yang paling profesional di ruangan tersebut. Belajarnya dari sekarang. Oke? Nah, jadi saya mau bergandeng tangan. Yang mau saja. Saya di sini ada 540,
saya cuma menawarkan, berarti saya bagi saja ya, saya menawarkan 50 sampai 60 orang di Zoom ini yang mau ikut kelas di bulan April. Kita mulai hari Senin. Yang mau saja, linknya saya kirim ke kolom chat. Bunda-bunda siap-siap, kakak-kakak masuk ke kolom chat. Hanya 50 sampai 60 orang saja. Ya, saya nggak mau terlalu ramai, karena saya tahu nanti jadi beban buat saya juga jika ramai. Karena ada kampus yang udah menitipkan mahasiswanya ke saya. Jumlahnya sangat besar. Ya. Silakan. Itu ada di kolom chat, diklik atau di copy paste, atau tim moderator boleh dikirim. Itu dia sudah terkirim banyak. Ya. Kita klik sama-sama. Yang belum ikut tryout, nanti ada tryout di kelas 180 soal menggunakan sistem CBT, jadi berbeda sama tryout sebelumnya. Ya, ini dia. Saya kan, bunda-bunda kan bingung ya, karena intinya mau bertanya. Biasanya pertanyaannya adalah, bayar berapa sih ini kalau ikut-ikut kelas begini? Bayarnya paling mahal 129.000. Saya mau bertanya dulu dong, bunda-bunda. Ya, 129.000. Menurut bunda-bunda semua ya, yang ada di Zoom ini, dalam waktu 1 bulan kita cuma bayar belajar 129.000, itu kategorinya mahal atau murah, Bun? Coba. Mahal atau murah? Ini. Murah. Menurut bunda-bunda, mahal atau murah? Murah. Ini dosennya. Ya, jadi kalian akan belajar Murah. dengan dosen-dosen ini. Hari Senin, berarti sekarang tanggal 6 kita mulai. Tanggal 6 kalian belajar dengan 1, 2, 3, 4, 1 soal, setiap bimbingan 6 soal, setiap bimbingan 6 soal. Ya, dan nanti kalian dapat tryout 180 soal CBT, computer based test, seperti uji kompetensi. Ya, pendaftaran hanya sampai besok, tanggal 5 April jam 12 malam. Sisanya akan ditutup. Sekarang, karena kalau bunda-bunda bingung, nih, saya screenshot nomor rekeningnya aja. Transfer 129, nanti kirim bukti transfernya, nanti masuk kelas. Sudah di screenshot? Ayo screenshot dulu pakai gadgetnya. Ayo, kita lanjut soal berikutnya soalnya. Ya, jadi Bun, saya hanya mengajak. Silakan niatin, ini belajar loh Bun, bukan beli lipstick, bukan beli alat make up, nggak ada ini, kita semua belajar. Setiap hari Bunda pakai headsetnya, lihat materinya, belajar. Oh ternyata soal seperti ini ya, oh ternyata kayak gini ya. Ini ilmu Bunda, 129 tidak ada nilainya, sama sekali tidak ada. Ya, saya kalau mau ikut UKOM saya bayar, saya beneran, saya akan bayar langsung. Ya, saya nggak mau ragu, karena saya tahu, saya belajar ini, dari sinilah saya dapat ilmu dan dari sinilah saya bisa dapat STR. Ya, habis itu ini nomor teleponnya, kalau Bunda mau ngirim bukti transfernya, tuh ada 0851, Mas Randy, ini penipuan nggak sih? Aku takut dah udah transfer nanti ditipu. Ngapain saya menipu? Dari tahun 2021 saya begini. Tuh alumni-alumni saya yang udah lulus UKOM, itu udah banyak yang buka praktek, kerja di luar negeri. Ya, jadi saya senang. Ini juga pahala buat saya. Ya, jadi ayo belajar. Kak, ini wajib nggak? Enggak. Tapi saya tahu kok, kalau kalian butuh, kalian akan lari. Ya, ini investasi terbaik adalah ilmu. Investasi terbaik adalah yang kita punya nanti STR. Sisanya tidak lebih tidak kurang, hanya itu dulu tahun ini. Ya, saya yakin kalian sepakat tahun ini kejar STR, semuanya aman. Ya, sudah di screenshot bukti ininya, nomor rekeningnya? Udah belum? Saya mau lanjut soalnya. Sudah, Kak. Oke, ya saya mengucapkan selamat buat yang nanti transfer. Kirim nomor bukti transfernya ke orang ini ya. Ada 4 orang. Kenapa kok isinya emas-emas semua? Ya karena yang bertugas malam ini hanya mereka berempat, ya. Hanya mereka berempat. Ya kalau kalian butuh nomor saya boleh nih nomor saya. Nomor Mas Randy aja deh biar kenal. Tuh.
Fotonya foto saya. Ya, itu nomor saya di kolom chat tuh. Kalau kalian takut saya menipu ya. Kalau saya menipu saya sudah ditinggal, sudah nggak ada di hadapan kalian. Saya senang loh dan dapat barokah kalau kalian lulus kompeten. Ayo kompeten bersama, gandeng tangan saya ya. Sisanya yang nggak mau yang nggak apa-apa ya, karena kompeten banyak jalurnya ya. Tapi saya menawarkan jalur yang belajar sehari 6 soal bersama dosen-dosen yang berbeda. Nih pas kehamilan, bayi baru lahir, bayi balita, persalinan, kehamilan, dan lain sebagainya, perimenopause ya. Jadi ayo kita belajar. Oke? Sudah ya? Silakan mendaftar dan kirim bukti transfernya, boleh ke saya juga, nggak masalah. Lanjut, Bu Dokter, silakan. Bu, kemarin nggak dapat mengajar ya, Bu? Kok nggak ada di flyer? Cepat, Bu. Itu cuma 1 menit, Bu. Di grup itu. Yang menawarkan pengajar Bimbel. Kemarin Mas Luki share ke grup. Ibu udah sempat daftar, Bu Dokter? Oh ya, enggak, Mas, belum, Mas. Jadi biasanya kami menawarkan ke dosen nasional, ya, Bunda dan kakak-kakak. Jadi kita lebih selektif untuk kalian yang mau belajar. Pas dosennya sudah terpilih di bulan April. Kalau kalian takut, ya kalian tinggal screenshot aja, kan ada di formnya ya. Oke, kita lanjut. Mas Randy, ini hanya buat berapa orang? Terbatas. Ya. Soal nomor 4. Siap ya Bu Dokter, berarti ini ya soalnya ya. Ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. Silakan. Waktu dan tempat, waktu dan layar dimulai dari sekarang. Fokus. Bismillah ya. Fokus. Tersisa 10 detik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan jawab dengan yakin dimulai dari sekarang. Silakan. C. Yakin nggak? Ada yang B tuh. Ada yang B. Tuh ada B. B apa C nih? Coba yakin nggak yang B? Ada B. Belajar lagi, konsisten ya. Yang benar konsisten, yang salah belajar. Terus pertahankan ya konsistennya untuk jawab soal. Menghargai keputusan klien. Ya ini soalnya etik. Yakin C. Oke, siapa yang mau menjawab? Apakah ada? Ayo saya buka mikrofonnya. Tadi sudah dari Maluku, ya, dari Semarang, Jawa Tengah, dari Gorontalo. Sekarang dari mana? Ayo. Mencoba menjawab, Mas. Dari mana, G? Ungaran? Mas, Kak. Ungaran. Tadi ya, Kak? Boleh gantian, Kak? Ya, Mas boleh. Ya, biar terkenal. Ya, udah terkenal ya. Jadi di satu Indonesia udah dengar nih Ungaran. Oke, Kak Siti, silakan. Kak Siti Amanah. Benefit. Dari kampus mana, Kak? Silakan kenalkan diri, terus dari kampus Dari mana? kampus UMB Palopo, Mas. Oke, silakan. Isu etik, apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Terusnya, bidan memberikan
KY tentang posisi meneran dan membebaskan ibu milih posisi meneran untuk digunakan dalam persalinan. Isu etik apakah yang paling tepat pada kasus tersebut, yaitu beneficence. Oke, alasannya? Karena bidannya melakukan yang terbaik untuk pasiennya. Oke, siap. Kalau autonomi, kenapa nggak otonomi, Kak? Karena autonomi dia menghargai keputusan pasien. Di sini tidak ada kata-kata untuk ini, untuk menghargai keputusannya pasien. Oke, terima kasih banyak Kak ya, Mega Buana Palopo. Terima kasih banyak ya. Oke, kita lanjut Bu Dokter. Apakah jawabannya beneficence atau autonomi? Silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih yang sudah berpartisipasi tadi. Jawabannya adalah, nah ini kenapa ini enggak goyang? Jawabannya adalah C, autonomi atau otonomi. Kenapa? Karena dalam kasus tersebut bidan itu memberikan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, dan memberikan kebebasan kepada ibu untuk memilih posisi meneran yang diinginkan. Tindakan ini merupakan penerapan dari prinsip-prinsip autonomi. Apa itu autonomi? Autonomi adalah prinsip menghargai hak-hak pasien dalam membuat keputusan mengenai dirinya sendiri. Dalam konteks kebidanan ya kalau kita. Kemudian hak untuk memilih, ibu diberikan kebebasan untuk memilih posisi yang paling nyaman seperti misalnya miring kiri, setengah duduk, jongkok, berdiri, ya itu adalah hak ibu. Kemudian informed choice, bidan memberikan informasi terlebih dahulu KIE, kemudian membiarkan ibu yang memutuskannya. Menghormati martabat, itu autonomi juga menghormati martabat, menghargai ibu sebagai subjek utama dalam proses persalinan, bukan sekedar objek tindakan medis. Nah, kita lihat di sini kenapa kita tidak pilih yang lainnya. Ini ada penjelasan yang lainnya, kenapa kita tidak memilih. Nah, itu ada non efisiensi atau tidak merugikan. Nah, ini prinsip untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan atau memperburuk kondisi pasien. Kemudian kalau yang B itu beneficient itu adalah berbuat baik. Nah, ini kewajiban bidan untuk memberikan atau melakukan tindakan yang memberikan manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan ibu dan janinnya. Nah, kalau D itu fidelity, menepati janji. Jadi kewajiban untuk setia pada komitmen, menepati janji dan menjaga kerahasiaan pasien. Misalnya, misalnya nanti kalau ada soal bahwa ada perjanjian di jam sekian ketemu pasien, berarti itu adalah fidelity atau menepati janji. Kemudian justice, keadilan. Nah, ini prinsip memperlakukan semua pasien secara adil, setara, dan merata tanpa membedakan status sosial, ekonomi, ataupun latar belakang lainnya. Sumbernya dari buku Simatupang R. Begitu Mas Randy. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Selamat ya buat yang benar ya, semangat selalu, fokus ya. Kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Saya berharap kalian benar semua di soal ini. Fokus, fokus, fokus ya. Sekali lagi, UKOM itu bukan hafalan. Tulis di buku kecil kalian, UKOM itu bukan hafalan, tapi UKOM itu adalah analisa. UKOM itu adalah analisa kita terhadap soal. Jadi nggak ada itu UKOM itu hafalan ya. Siapa yang paling sering melihat soal, siapa yang paling sering menjawab soal secara benar, dia yang paling cepat untuk percaya diri dalam menghadapi UKOM. Yuk, soal nomor 5, waktu kalian seperti biasa, 1 menit, silakan dijawab. Let's go, bunda-bunda, kakak-kakak.
10 detik. Saya berharap Bunda dan kakak-kakak soal nomor 5 ini benar semua, ya. Benar semua 500 orang, ya. Dan paham terhadap soal yang sudah berjalan, ya, sebanyak 5 soal ini. Oke? 5, 4, 3, 2, 1. Yakin dengan jawaban kalian? Masuk ke dalam kolom chat, silakan. Wih, saya yakin. Yakin B. Waduh, masih beraneka ragam ini. Yakin C, yakin C, yakin C. Ih, C banyak banget ini. Wow, yakin C. C yakin ya kakak. C banget yakin aku kak. Iya, makasih ya kalian yakin ya. C yakin banget pengguna Zoom. Karisma, C kakak yakin. Wah, Kak Dewi, Kak Melani yakin C. Kak Anita, kami, Mary Sihombing, Kak Rania yakin C. Fitriani C yakin. Wih, N-nya banyak sekali kok. Oke, sudah ya. Berarti sudah nih ya. Hampir semua menjawab C. 98% menjawab C. Ayo yang belum jawab, silakan dijawab. Nggak mau B aja, atau D aja, atau E aja. Atau infeksi. Yakin C nih, bener nih. Ini salah senasional nih. Pasti C. Woi. Nah jawab pasti C. Oke, Bu Dokter, karena ini jawabannya semua ada B, 98% C, kita bahas saja ya, karena sudah larut juga. Yakin deh, tuh. Silakan Bu Dokter, apakah mereka benar semua? Kalau benar semua, love, kasih love. Bu Dokter malam ini kasih love yang banyak. Ya, caranya ketik reak, kasih love. Tuh. Ya, Ya, kalau baik. benar semua ya, silakan Bu. Baik, kita lihat jawabannya apa. Deg-degan loh saya. Apa ini tidak bisa goyang. Nah, Wih. ternyata yang terakhir jawabannya lebih banyak yang benar ya Mas ya. Luar biasa. Ini mah bidan banget nih. Insya Allah kompeten. Wih. Ya, jadi jawabannya adalah bendungan ASI. Bendungan ASI. Betul sekali. Jadi ini juga soal sering masuk ya Bu, antara teman-teman antara bendungan asik ataukah apa tadi mastitis, abses payudara. Kalau ibu-ibu bisa membedakan yang mana mastitis, bendungan ASI atau abses, insya Allah 3 soal sudah bisa dijawab dengan benar nanti pada saat uji kompetensi. Nah, jadi untuk menegakkan diagnosis dia itu infeksi nifas, dalam hal ini kasus payudara, kita harus memperhatikan suhu tubuhnya dan lokasi ketegangan pada payudaranya. Nah, berikut adalah kunci pada kasus tersebut. Nifas hari ke-7, itu kejadiannya bendungan ASI biasanya terjadi di hari ke di hari ke 3 sampai hari ke-10 pasca persalinan. Jadi gejalanya dia teraba keras, hangat, dan penuh. Kemudian suhunya pasien itu masih di 37,2 derajat Celcius. Suhu ini masih tergolong normal atau hanya sedikit meningkat subfebris saja. Pada bendungan ASI, suhu tubuh biasanya tidak melebihi dari 38 derajat Celcius. Makanya tadi saya ingatkan kalau mau mendiagnosis kasus payudara, perhatikan suhu tubuhnya. Apakah melebihi 38 atau tidak. Nah, kalau untuk bendungan ASI itu 37,2 dan tidak melebihi 38 derajat Celcius. Selanjutnya, kenapa kita tidak memilih mastitis, abses payudara? Itu karena kita lihat bahwa kalau mastitis itu, ya jadi mudah-mudahan teman-teman nanti bisa membedakan bahwa kalau mastitis itu disertai demam tinggi, suhunya lebih dari 38 derajat, 38,5 derajat Celcius. Ada kemerahan yang berbatas tegas, ini ada inflamasi dan biasanya menyerang
satu payudara secara unilateral. Nah, kalau abses payudara itu merupakan komplikasi mastitisnya. Jadi setelah mastitis, biasanya kalau tidak diobati dengan baik, akan terjadi abses payudara. Nah, kalau abses payudara itu dia teraba massa yang melenting, fluktuatif atau fluktuasi, nah sangat nyeri dan biasanya dan bernanah, bukan biasanya, tapi dia bernanah. Nah, kalau infeksi saja itu terlalu umum, infeksi payudara secara spesifik dalam masa nifas disebut mastitis. Nah, kalau febris purpuralis itu terjadi demam pada masa nifas, biasanya lebih dari 38 derajat Celcius dalam 2 hari berturut-turut pada 10 hari pertama nifas. Jadi biasanya merujuk pada infeksi saluran kemih kalau seperti itu, atau infeksi pada rahim, endometritis. Selamat yang menjawab benar, saya kira begitu Mas Randy, ya, penjelasan saya. Terima kasih Bu Dokter, luar biasa. Coba bunda-bunda jujur-jujuran aja, benar berapa. Bohong tidak bikin kita pintar, tapi jujur aja. Misalkan benar 1 nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Benar 1 pun nggak apa-apa. Salah 4 nggak apa-apa. Salah 3 nggak apa-apa. Santai. Ya. Di sini tidak ada yang pinter, tidak ada yang bodoh, tidak ada. Yang ada kita punya tujuan sama. Iya kan? Benar 4. Oke, luar biasa. Baik, karena sudah malam di Makassar, terima kasih banyak Bu Dokter dari saya selaku tim dari MCU. Jangan pernah bosan berbagi ilmu, khususnya dengan teman-teman yang sebanyak ini. Semoga apa yang Bu Dokter sampaikan kepada kami bisa bermanfaat, bisa mengantarkan kami, khususnya untuk meraih predikat kompeten. Amin. Selamat beristirahat. Bu Dokter, terima kasih banyak. Jika ada sepatah dua kata yang mau disampaikan, monggo, waktu dan tepat. Ya, baik. Tadi dikasih ingat sama Mas Luki bagaimana tips lulus UKOM-nya. Yang pertama adalah, ingat teman-teman, yang pertama teman-teman harus bisa baca pertanyaan terlebih dahulu. Jadi langsung lihat kalimat tanyanya paling akhir, apa yang ditanyakan. Karena itu bisa membantu otak kita memfilter data yang relevan saat membaca kasus-kasus. Kemudian jangan lupa cari data fokusnya selanjutnya. Nah, tandai kata kuncinya, misalnya tekanan darah, keputihan gatal berbau amis tadi ya, kemudian nifas hari keberapa, dan yang ketiga itu jangan lupa lihat lokasi kejadiannya, apakah di puskesmas, rumah sakit, atau TPMB. Karena ini menentukan batas wewenang bidan dalam menjawab. Saya kira itu Mas dari saya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih banyak. Ya, sampai bertemu di Zoom berikutnya. Selamat beristirahat. Ya, Bu Dokter sudah boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih, sampaikan salam saya kepada anak dan juga suami. Terima kasih, Bu Dokter. Izin live dari Zoom. Iya, terima kasih Bu Dokter. Baik, Mas Randy, WA Mas Karim belum aktif. Ya, WA ke tempat yang lain aja, Kak. Ya, WA ke tempat yang lain saja. Oke, sekarang pertanyaan saya, yuk kita sharing. Siapa yang sudah ngirim bukti transfer biar saya masukkan ke dalam kelas? Siapa yang udah ngirim bukti transfer saya masukkan ke dalam grup kelas? Siapa? Ayo. Malam ini saya invite. Siapa? Ayo, dinyalakan mikrofonnya. Hasil TO dikirim ke grup, Kak. Hasil TO dikirim ke grup. Aku udah daftar dari kemarin. Wih, terima kasih Kak Aisyah. Tuh, link bimbingannya ya. Ayo. Ayo, itu link itunya ya, link bimbingannya ya. Oke, Bunda dan teman-teman semua, karena sudah malam ya, saya menjawabkan chattingan di chat ya. Aku udah daftar dari kemarin, soal sama jawaban dikirim ke, iya dikirim, tenang saja. Setiap kegiatan bahas soal, ikut bimbingan juga akan dikirim ya. Jadi semua akan dikirim. Jadi teman-teman, bunda-bunda kakak-kakak yang gak ikut Zoom, aduh Senin sampai Rabu aku ada
kerjaan, ya nggak apa-apa, nanti dengerin aja rekamannya, terus baca PowerPoint-nya, jadi tidak sia-sia, ya. 129.000 Kak, betul, paling murah, ya, karena murah banget, ya, jadi tidak ada biaya apapun. TO gratis, bimbingan ketika bayar juga ikut gratis, ya. 12 kali pertemuan, artinya kalau dinominalkan kita cuma bayar setiap bimbingan 10.000, ya, murah banget, sebanget-bangetnya. Mas Karim offline, ya, jadi WA-nya ke tempat yang lain. Coba ada Mas Luki, Mas Faldi, cek aja nomornya, nanti dibalas. Sudah ada yang WhatsApp admin, jadi yang belum jangan sampai ketinggalan. Masa mau ketinggalan terus sih? Ya, sedih nggak sih kalau kalian ketinggalan terus? Ya, itu link presensinya yang mau mendapatkan sertifikat. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nyalakan saja mikrofonnya. Ya, sebelum saya tutup. Silakan yang mau bertanya. Yuk, yang mau bertanya, yuk. Yang mau bertanya, boleh. Ada yang mau ditanyakan nggak? Yuk, Jam sudah bisa. berapa Kalau Kak mulai bimbingannya hari Senin, bimbingan? setiap Senin sampai Rabu. Ada yang bisa bantu jawab jam berapa? Ayo, para alumni, para pejuang kompeten yang bergabung di MCU. Jam berapa saya mau tes coba? Ada yang tahu nggak? 19.15. 19.15 waktu Indonesia Barat. Pinter, luar biasa. Ini biasanya jam 19.15 Kak, setiap Senin sampai Rabu. Kenapa Kamis sama Jumat nggak ada bimbingan Kak? Ya karena saya nggak mau kalian mumet ya setiap hari waktu kerja terus malamnya bimbingan, nggak mau saya pengennya relax ya karena hukum itu kan soal-soal bukan hafalan jadi relax aja ya. Ayo cepet 50 orang ya itu 129.000 ya itu murah banget. Kalau ngajak 10 orang gimana? Kalau ngajak 10 orang bayar 9 orang aja ya, satunya gratis. Jadi transfernya langsung 9 orang. Boleh ya. Oke, saya rasa sudah selesai. Saya izin tutup Zoom-nya ya, Bunda dan kakak-kakak. Sampai bertemu di bimbingan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Randy Mansyah, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.